dan totalnya yang kembali dari modal 500.000 itu adalah 3 juta. Assalamualaikum, halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Sulfa Mariatul. So di video kali ini aku akan buat video lagi buat teman-teman mengenai sharing bisnis. Nah, jadi kemarin tuh aku jarang buat video, kira-kira 2 pekan gitu, karena emang aku tuh lagi sibuk banget terima orderan saat lebaran gitu. Dan karena menurut aku tuh penjualan aku kemarin termaksud best of the year sih menurut aku, insya Allah. Dan di sini aku mau sharing buat teman-teman, semoga bisa jadi inspirasi. Ini tuh nggak ada tujuannya untuk kerja gitu atau untuk pamer, tapi itu aku mau kasih inspirasi buat teman-teman, terus untuk memberikan motivasi juga buat teman-teman supaya kalian tuh bisa lebih semangat usahanya, terus bisa juga berinovasi apa sih yang bisa kalian lakukan untuk bisa mendapatkan penghasilan dari kalian sendiri gitu loh. Nah, mungkin ada yang bertanya, Kak, ide jualannya sih apa ya? Terus modalnya berapa? Nah, jadi di sini tuh kemarin aku sempat stres gitu karena kalian tahu semenjak wabah ini COVID-19 masuk ke Indonesia, perekonomian kita tuh kayak hancur banget gitu. Aku masih sempat stres, apalagi semuanya supplier aku nggak bisa kirim nyetokin produk aku ke toko-toko, ke kafe-kafe yang misalnya tuh mereka nyetok gitu. Dan kemarin aku punya berpikir gitu tiap malam, apa sih yang harus gue lakukan, apalagi tuh sekarang lagi Ramadan. Nah, jadi aku tuh berpikir gimana kalau aku tuh buat parcel, terus buat juga kayak catering gitu. Nah, disinilah ide bisnis itu datang, guys. Sebenarnya aku tuh udah berpengalaman sih untuk membuat almond crispy, karena di tahun 2012 aku udah pernah buat si almond crispy ini pada saat pelatihan. Alhamdulillah aku bisa aplikasi lagi di tahun 2020 ini. Jadi untuk modal awalnya di sini aku kasih bocoran nih buat teman-teman, dan semoga kalian tuh nggak terlalu sering banget menciut dengan modal yang kecil. Nah, jujur aja aku tuh kemarin punya modal hanya 500.000. Nah, gimana sih aku kelola si modal ini supaya nantinya tuh mendapatkan keuntungan. Minimal aku tuh kembalikan dulu sih modal aku ini yang 500.000. Ini aku sistemnya PO, jadi aku langsung promosiin aja ke sosmed aku, termasuk di Facebook, terus termasuk juga di grup WhatsApp, di story aku, di Instagram pribadi, Instagram jualan aku, all shop aku. Nah, jadi aku tuh emang orangnya agak sedikit berani menjual yang belum aku buat. Jadi aku tuh sistemnya PO, ada yang orang yang pesan baru aku buatkan gitu, guys. Dan alhamdulillah di hari pertama aku promosiin udah ada beberapa orderan yang masuk, termasuk parcel juga, terus termasuk juga si almond crispy. Nah, dan yang perlu teman-teman ketahui, aku tuh mulai menjualnya tuh pada tanggal 11 Mei sampai 22 Mei gitu. Jadi pas sampai 20 Mei aku udah close order di situ karena putih sehat juga. Nah, jadi emang tuh kemarin aku sangat sibuk banget, jadi nggak bisa mikirin buat konten atau nggak punya waktu untuk membuat video juga buat teman-teman. Nah, next aku lanjut lagi, mungkin teman-teman penasaran gimana sih bayangan si produk aku. Jadi teman-teman tuh bisa lihat aku taruh gambarnya di sini. Jadi ini adalah gambarnya. Kebetulan aku tuh kemarin punya beberapa size toples gitu. Jadi aku tuh punya size toples yang harga 20.000, terus ada juga yang harga 45.000, ada juga harga yang 75.000, terus ada juga yang harga 120.000. Dan di sini yang toples yang tersisa hanya toples yang 120.000, itu panjangnya kira-kira 30 cm. Jadi itu kalau misalkan ada almond itu full almond gitu, guys. Jadi aku awalnya juga memberikan tester kepada orang-orang terdekat aku mengenai gimana sih rasa dari si produk aku, karena aku juga sebenarnya pasti was-was gimana sih nanti konsumen aku nyoba si produk aku ini. Jadi sebelum aku kasih ke konsumen, biasanya sih aku kasih dulu tester ke orang-orang terdekat aku yang percaya. Jadi biasanya tuh aku nggak terlalu percaya dengan rasa yang menurut aku sih bagus, tapi belum tentu orang lain tuh suka dengan rasa yang aku sukai gitu. Jadi aku kasih beberapa orang gitu, dan aku minta gimana sih testi mereka setelah mencoba si produk aku gitu. Nah, jadi itu salah satu juga tips gimana sih cara untuk penjualan. Jadi buat mereka yang telah kalian kasih tester, nah kalian tuh bisa minta tolong kepada mereka untuk berikan testimoni mereka melalui sosmed berupa tag sosmed kalian.
Dan untuk tips yang ketiga, sebenarnya sih kita tuh sering-sering banget nyepam sih juga sebenarnya. Jadi kalian tuh nggak usah malu jualan, apalagi nyepam gitu, nyepam di postingan, nyepam di grup apa aja, di grup sekolah, di grup kampus, atau di grup arisan kalian tuh share aja sebanyak-banyaknya, karena kita tuh nggak tahu siapa yang akan kecantol dengan si produk jualan kita gitu guys. Jadi teman-teman tuh nggak usah malu apakah hari ini ada orderan atau besok nggak ada orderan. Jadi ada orderan atau tidak, teman-teman tuh tetap harus mempromosikan dagangan teman-teman. Nah sekarang karena aku tuh udah bocorin mengenai modalnya, terus usahanya apa, terus lamanya aku menjual berapa lama. Sekarang aku mau kasih tips-tips nih buat teman-teman, dan cara aku menjual hanya dalam 12 hari itu, cara mengembalikan si modal aku gitu guys. Nah jadi aku tuh cuma punya 12 hari untuk menjual si produk aku ini. Jadi aku tuh emang memasang target dimana harus kembaliin si modal awal aku dulu. Nah jadi cara penjualan aku pastinya harus super aktif banget, aktif di sosmed apapun itu, terus rajin-rajin sharing. Jadi biasanya tuh aku kalau udah sahur aku udah posting nih jualan aku, terus pada saat jam 12 siang itu orang lagi istirahat gitu ya, atau lagi santai-santai gitu. Jadi aku tuh emang ambil waktu-waktu yang orang lagi nyantai, dan biasanya tuh orang ambil waktu itu untuk buka HP atau lagi santai-santai buka sosmed mereka. Nah jadi teman-teman tuh harus juga kenali waktu-waktu yang biasanya tuh konsumen kita tuh megang HP. Jadi harus disesuaikan juga dengan umurnya dan target pembeli kalian. Jadi untuk target pembeli aku, jujur aja aku tuh targetnya para kantoran, terus para ibu-ibu, terus ada juga sih para mahasiswa gitu yang mereka nggak sempat mudik di kampung mereka gitu guys. Nah oke, sekarang aku mau bahas lagi soal kendalanya. Nah jadi soal kendala pastinya tuh aku terkendala banget dengan SDM, karena jujur aku tuh sendiri yang ngertiin semuanya, mulai dari produksi, terus belanjanya juga, terus marketingnya juga. Kecuali untuk pengantaran aku percayain kepada kurir untuk antarin si jualan-jualan aku itu ke konsumen gitu. Jadi untuk kendalanya jujur aja aku kemarin sempat keteteran karena harus ngerjain semuanya dengan sendiri gitu guys. Oh iya guys, jadi aku hampir lupa beritahu ke teman-teman sebenarnya berapa banyak sih yang aku jual. Jadi aku tuh kemarin jual dari hasil pencetakan aku kurang lebih ada 80 toples dengan berbagai ukuran, mulai dari ukuran 20.000, 45.000, 75.000, dan 150.000 dan 120.000. Dan totalnya yang kembali dari modal 500.000 itu adalah 3 juta. Nah jadi ini udah melebihi target banget. Jadi makanya aku katakan tadi kalau ini adalah penjualan aku best of the year. Selama 12 hari aku bisa kembaliin modal yang awalnya 500.000 menjadi 3 juta. Nah sebelum aku closing nih, nah jadi mungkin teman-teman pada bingung, Kak kalau misalkan aku nggak bisa buat seperti itu, seperti kakak yang buat, aku gimana nih, apalagi modal aku tuh sedikit. Nah jadi teman-teman tuh jangan terlalu berpatokan dengan apa yang aku buat. Jadi di sini tuh aku intinya hanya memotivasi teman-teman, memberikan inspirasi buat teman-teman kalau apapun yang kalian jual, apapun yang kalian buat, kalau misalkan kalian tuh punya tekad yang tinggi, terus punya kemauan yang besar, nantinya tuh nggak ada yang nggak mungkin guys. Jadi misalkan teman-teman tuh punya modal sedikit, silahkan kalian coba aja dulu, percaya diri aja dulu, terus silahkan promosi terus menerus, jangan malu, terus jangan juga dengar hujatan-hujatan orang-orang yang mungkin menganggap kalian nggak bisa atau menganggap kalian nggak mampu. Nah, jadi teman-teman tuh bisa searching atau cari di internet atau di YouTube apa sih ide usaha atau peluang usaha yang bisa kalian gunakan atau yang bisa kalian buat. Jadi nggak usah cari yang susah-susah dulu, silahkan cari yang menurut kalian tuh kalian bisa buat dan menurut kalian ada pasarnya di kota kalian gitu guys. Oke sobat guys, jadi mungkin itu aja video aku mengenai sharing bisnis. Semoga kalian tuh ngerti dengan penjelasan aku, dan aku harap teman-teman tuh suka dengan video aku ini. Silahkan di like video aku ini dan isi kolom komentar di bawah kalau misalkan teman-teman tuh masih bingung atau ada yang ingin kalian tanyakan dan ingin kalian berikan saran kepada aku. Terus jangan lupa subscribe channel aku ini, dan jangan lupa juga yang paling penting share video aku ini ke seluruh sosial media yang kalian punya dan ke seluruh teman-teman kalian. See you on next video. Assalamualaikum, bye bye.